SMK, gimana nih kabar kalian semua? Semoga Sobat SMK tetap dalam keadaan sehat ya. Balik lagi bersama BBK, Bincang bersama Oscar. Nah, pada episode ke-15 ini, tentunya tidak akan kalah fun dan insightful nih dari episode-episode sebelumnya. Pada episode kali ini, kita akan dibagi menjadi 2 sesi dengan 2 gestar yang luar biasa yang akan membawakan kita pada tema kali ini, yaitu Indonesia in the Eyes of the World. Jadi, pada sesi pertama ini, saya Laurencia akan membantu jalannya acara. Jadi, langsung aja nih, kita sambut gestar pertama kita, yaitu salah satu guru produktif SMK Cinta Kasih, Pak Fajar Siddiq. Halo Pak, gimana nih Pak kabarnya Pak? Oke, selamat pagi Laurencia. Sehat, alhamdulillah baik-baik aja sampai hari ini masih bisa tersenyum ya. Walaupun di kala pandemi, dan mudah-mudahan kita menuju fase akhir di mana endemi itu berakhir. Oke. Sebelumnya saya dan tim BBK lainnya ingin ucapkan terima kasih nih Pak karena Bapak bersedia hadir sebagai gestar pada episode BBK kali ini. Saya juga sangat senang sekali ya diundang ke BBK. Ini sudah yang ke berapa? BBK-nya? Ke-15, artinya 15 kali BBK sudah tayang di YouTube, dan sampai dengan saat ini acara ini terus berlangsung. Ini suatu hal yang bisa dikatakan prestasi ya, karena di OSIS di SMK Cinta Kasih ini bisa melahirkan konten-konten yang kreatif gitu. Saya sangat bangga bisa hadir di tempat ini bersama kalian. Nah, jadi pada episode kali ini kita akan membahas Indonesia in the Eyes of the World, Pak. Ya, Indonesia di mata dunia. Benar. Itu ya tema kita pada hari ini. Oke, jadi Pak, mendengar kata Indonesia, apa sih Pak hal yang terlintas pertama kali di pikiran Bapak? Oke, Indonesia ya. Indonesia adalah sebuah negara ya, di mana menurut sejarahnya Indonesia ini merdeka di tahun 1945 yang saat itu dicetuskan oleh presiden pertama kita, yaitu Soekarno dan juga Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Nah, berbicara Indonesia adalah negara yang sangat luas, dari Sabang sampai dengan Merauke ya, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote. Indonesia sangatlah luas. Bahkan ketika kita coba untuk mengelilingnya pun, saya rasa butuh waktu berbulan-bulan agar kita bisa menikmati keindahan-keindahan yang disajikan dan ditampilkan Indonesia. Bener banget sih ya Pak. Iya, bahkan Indonesia ini adalah negara yang kaya. Kenapa saya bisa katakan kaya? Khususnya dalam sumber daya alam ya. Sumber daya alam kita baik dari potensi pariwisata, kemudian kaya akan dengan kulturalisme, artinya di sini budaya-budaya ya, budaya-budaya yang sangat banyak. Kemudian di sini juga terdapat banyak sekali suku, etnis, budaya, dan ini merupakan suatu hal yang bisa dikatakan negara kita ini adalah negara yang majemuk ya. Benar. Kenapa bisa dibilang majemuk? Karena di dalamnya itu terdapat beberapa agama. Nah, coba menurut kamu nih ya, ada berapa agama nih yang ada di Indonesia? Coba sebutin yang kamu tahu. Ada saya ya Pak ya. Ya. Ada Muslim, Kristen, ada Katolik, ada Konghucu, ada Buddha, sama agama Hindu. Agama Hindu. Ada satu lagi yang saat ini sudah diresmikan oleh pemerintah, yaitu agama kepercayaan. Jadi secara de facto-nya, jadi Indonesia ini terdapat 7 agama. Kemudian berbicara suku di Indonesia juga cukup banyak ya, ada sekitar 1000 suku. Kemudian etnis di Indonesia juga banyak, ada etnis yang sering kita temui mungkin etnis Jawa, Sunda, kemudian dari beberapa etnis Tionghoa juga banyak berada di Indonesia, dan kita sudah terbiasa akan bersama itu. Jadi kita sudah biasa berinteraksi gitu loh. Nah, terus nih Pak,
Dari sekian banyaknya keberagaman, keunikan, dan keindahan yang ada di Indonesia nih Pak. Terlihat banyak banget nih Pak, orang luar itu cuma tahu Indonesia dari Candi Borobudur, kalau nggak Bali. Jadi menurut Bapak nih Pak, bagaimana sih Pak caranya supaya keindahan alam, kebudayaan, dan keunikan Indonesia itu bisa lebih dikenal lagi oleh dunia? Oke, ini pembahasan yang cukup bagus ya. Sebelum kita membahas soal Bali dan juga Borobudur, kita perlu pahami dulu kenapa sesuatu bisa dikatakan kenapa Indonesia itu perlu dikunjungi oleh orang lain, khususnya wisatawan mancanegara. Karena itu tadi, Indonesia memiliki yang namanya keindahan alam yang luar biasa, di mana itu yang menjadikan alasan mereka datang ke Indonesia. Dan setelah itu pariwisata sendiri ya itu dibagi menjadi 3. Jadi pariwisata alam, kemudian pariwisata buatan, dan juga pariwisata sejarah. Jadi secara umum pariwisata kita bagi menjadi 3 karena konteksnya adalah bagaimana wisatawan asing ini, wisatawan mancanegara ini bisa datang. Nah, mereka datang ke Indonesia rata-rata untuk mendatangi untuk mendatangi pariwisata alam. Benar. Ya. Nah, coba nih dari 3 wisata ini kan kita bisa contohnya ya, kalau pariwisata alam ini kan kayak semacam pantai, ya, kemudian ada gunung ya, gunung berapi ataupun gunung-gunung kawah-kawah gitu kan, itu masuk jadi dalam wisata alam. Kemudian ada wisata sejarah. Nah, coba wisata sejarah apa kira-kira yang ada di Indonesia ini? Yang saya pernah kunjungin sih di Borobudur contohnya. Oke, wisata Terus sejarah. saya pernah nih datang ke salah satu destinasi bersejarah di daerah Jogja, daerah alun-alun. Cuma saya kurang tahu Pak namanya, lupa saya. Oke. Terus yang sejarah paling Kota Tua gitu. Kota Tua. Jadi kemudian salah satunya lagi ada yang namanya pariwisata buatan. Nah, kalau pariwisata buatan itu kan itu seperti halnya wisata yang dibikin untuk supaya wisatawan ini datang dan menikmati, kayak misalnya Ancol. Yep. Kemudian di sini pokoknya tempat-tempat have fun yang bisa dijadiin mereka buat melepas penatnya gitu. Nah, berbicara ngomongin wisatawan sejarah itu nggak cuma hanya kayak misalnya oh ini dulu itu tempat apa gitu, tapi terkadang pariwisata sejarah ini juga sengaja dibangun gitu. Contohnya kayak monumen-monumen. Iya. Kalau misalnya di Jakarta ada Monas ya, Monas itu kan masuk dalam kategori monumen ya. Atau kalau misalnya di Bali itu tadi kayak misalnya tempat-tempat ibadah juga banyak kan, pura-pura gitu. Jadi itu secara umum kita bagi menjadi 3, yaitu pariwisata alam, kemudian pariwisata buatan, dan juga pariwisata sejarah. Nah, kemudian ya, bagaimana mengenalkan potensi pariwisata di Indonesia? Jadi ada 4 konsepnya. Jadi yang disebut dengan 4A. 4A ini, A yang pertama itu adalah attraction atau atraksi, atau bisa kita katakan sebagai daya tarik. Apa yang menjadi alasan bagi para wisatawan untuk bisa datang gitu loh. Jadi inti dari sebuah pariwisata itu, jadi suatu hal yang menariknya gitu loh. Kalau misalnya bisa dikatakan kalau misalnya sebuah pertunjukan itu juga bisa menjadi sebuah atraksi, atau menampilkan sebuah keindahan dari sebuah pantai ya. Kemudian kalau misalnya wisata alam lainnya kayak gunung berapi atau kawah gitu ya, kawah gunung itu ya, mereka datang untuk menikmati kawah tersebut. Itu yang disebut dengan atraksi, suatu hal yang menjadi daya tonjol dari suatu pariwisata. Kemudian yang kedua ada yang namanya aksesibilitas. Aksesibilitas ini juga penting agar wisatawan itu datang ke suatu destinasi. Kenapa? Kalau misalnya jalannya jelek, kemudian mereka nggak tahu lokasinya itu ada di mana, mereka nggak akan datang gitu. Jadi makanya di sini perlu adanya perhatian dari pemerintah dan juga kerjasama dari berbagai pihak untuk bisa sampai ke tujuan tersebut, yaitu untuk memajukan pariwisata di Indonesia. Lalu yang ketiga itu A yang pertama tadi sudah ada atraksi, aksesibilitas.
Lalu ada yang namanya amenitas. Amenitas ini adalah fasilitas-fasilitas penunjang. Jadi ketika wisatawan datang ke Indonesia, ya, ataupun wisatawan dalam negeri datang ke Indonesia ke tempat-tempat untuk mereka berwisata, mereka ketika tidak menemukan fasilitas-fasilitas penunjang secara umum kayak semacam toilet, kemudian tong sampah, kemudian area jalan kaki yang nyaman, kemudian batas-batas keamanan kalau misalnya di tebing-tebing gitu, itu mereka akan menyimpulkan bahwa pariwisata tersebut ternyata kurang diurus gitu loh. Bahkan kayak untuk toilet saja masih kotor gitu, dan itu akan menurunkan nilai dari suatu tempat tersebut gitu. Maka itu perlu dijaga gitu agar mereka semakin tertarik. Lalu yang keempat, A-nya adalah accommodation. Accommodation ini akomodasi artinya penginapan, ya, penginapan atau hal-hal yang berkaitan dengan staycation mereka tinggal gitu. Karena ketika mereka datang ke suatu tempat, ke suatu destinasi yang ada di Indonesia, mereka kan butuh waktu. Ya, bahkan kalau misalnya kita yang deket-deket aja misalnya mau ke Bogor gitu ya. Ke Bogor itu kadang kalau misalnya PP itu kan kerasa capek gitu loh. Ya. Makanya kita perlu yang namanya akomodasi, penginapan, dan penginapan ini juga harus disiapkan gitu loh. Sehingga ketika mereka sudah seharian beraktivitas di tempat wisata, kemudian mereka lelah, nah mereka tidak langsung pulang, tetapi mereka tinggal terlebih dahulu gitu. Dan sini semua bisa menimbulkan yang namanya domino effect gitu loh. Ketika pariwisata ini dikembangkan dengan baik, dengan maksimal, maka masyarakat sekitarnya akan sejahtera gitu. Karena nanti mereka bisa jualan, mereka bisa diriin homestay kalau untuk di kampung-kampung kecil, di desa-desa, dan ini bisa menambahkan perekonomian bagi masyarakat sekitar gitu. Bener banget nih. Saya pernah nih Pak datang ke salah satu candi masih sekitaran Candi Borobudur sih Pak. Dan menurut saya itu candi benar-benar harus dikenal oleh dunia karena keindahannya Pak. Namanya itu Candi Prambanan. Bapak pernah belum Pak Candi Prambanan? Saya sudah pernah ke Borobudur tapi belum masuk ke Prambanan. Boleh lain kali kalau ada waktu ya Pak. Boleh. Iya. Terus nih Pak, Bapak pasti pernah dengar dong. Pernah nih, beberapa kali budaya dan kuliner Indonesia itu mau direbut oleh negara lain. Contohnya itu ada batik, ada lumping, reok, sama rendang. Ini nih bisa membuktikan bahwa sebenarnya budaya dan kuliner Indonesia itu menarik, tetapi mulai memudar karena jarang dilestarikan dan dipedulikan oleh warga Indonesia sendiri. Bagaimana sih Pak tanggapan Bapak mengenai hal itu? Oke. Perebutan hak klaim ya, bisa dikatakan hak klaim bagi suatu warisan budaya. Nah, secara sederhana kita balik lagi ke konteks hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau si pemilik hak ini, ya, sehingga apa yang dia miliki itu sah di mata hukum dan juga sah di di pengakuan orang-orang gitu. Secara sederhananya kayak gitu. Kayak misalnya ada de facto-nya yaitu secara administratif, kemudian secara de jure artinya ruang lingkup orang-orang di sekitar juga mengakui bahwa itu adalah milik orang tersebut. Nah, di Indonesia sendiri ya, saya rasa pemahaman akan konteks hak kekayaan intelektual itu masih kurang gitu loh. Karena ketika misalnya kita sudah biasa paham akan hal tersebut, kita tidak bisa asal klaim dan klaim gitu loh. Makanya perlu adanya kesadaran untuk mendaftarkan setiap hal yang dirasa memiliki nilai ekonomis gitu loh. Apalagi itu bisa menjadi sebagai identitas gitu loh. Nah, kalau misalnya kita berbicara soal batik, kemudian kayak misalnya rendang itu yang akhir-akhir ini diklaim bahwa itu produk dari Malaysia ya. Kenapa? Karena ya sebenarnya kita satu rumpun ya, Indonesia, Malaysia, rumpun Asia Tenggara ini satu rumpun. Produk yang dibuat itu juga nggak terlalu berbeda-beda bentukannya gitu loh. Kadang mereka bikin, kita bikin itu juga hal yang umum gitu loh, hal yang wajar, hal yang normal.
Masalahnya adalah ya ketika kita ingin membuat kita ingin kita ingin agar produk kita itu dipercaya dan diakui di mata hukum, kita harus daftarin gitu. Makanya kita sebaiknya mendaftarkan hal-hal tersebut ya, supaya nantinya tidak ada lagi perselisihan di kemudian hari. Nah, kalau di Indonesia itu kan untuk pendaftaran seperti itu diurus oleh Dirjen Haki di hak kekayaan atas intelektual. Kemudian kalau di mata dunia sendiri itu diurus oleh PBB ya. PBB yang mengatur itu semua, Perserikatan Bangsa-Bangsa, artinya negara di atas negara-negara yang ada gitu loh. Di sana mereka yang mengatur negara-negara dunia, dan di situ ada badannya yang namanya UNESCO. Nah, kita harus daftarkan itu. Ketika kita sudah daftarkan dan kita sudah terverifikasi bahwa aset-aset negara kita itu, warisan budaya negara kita itu benar-benar diverifikasi dan sudah menjadi hak milik kita, sudah dapat pengakuan dari UNESCO, maka tidak akan ada celah bagi orang-orang luar, bagi mereka yang tinggal di luar sana untuk asal klaim saja gitu loh. Seperti itu. Bener banget nih. Maka dari itu kita sobat SMK, kita sebagai warga negara Indonesia nih, terutama kita generasi muda, itu udah seharusnya untuk melestarikan dan mempedulikan budaya kita agar tidak memudar dan dapat dikenal oleh dunia lebih lagi. Oke Pak, sebelum ke pertanyaan terakhir, kita ada satu games nih buat Bapak. Wow, apa itu? Sepertinya saya... Jadi ini tuh games tebak gambar, yang dimana Bapak kita minta untuk menebak nih. Nanti kita bakal sediain satu gambar. Bapak bakal gampang kok Pak, karena kita bakal kasih clue-nya dan gambar-gambar tuh masih berhubungan sama topik kita Pak. Ya. Oke, langsung kita mulai aja ya Pak ya. Udah siap belum? Siap. Oke. Tapi saya agak grogi nih kayaknya. Gampang kok Pak, gampang. Oke. Mulai Pak. Ya. Jadi ini untuk gambar pertama, clue-nya ini tuh alat musik yang berasal dari Jawa Barat Pak. Terus tekniknya itu digitarkan. Digitarkan ya? Ya. Saya rasa ini angklung ya? Wah bener, kan loh Pak. Saya belum pernah make, jadi iya. agak mikir. Oke. Kita lanjut ke gambar kedua ya Pak. Ini angklung bener nih Pak. Oke. Nah, ini tuh tempat yang di sisi lain bisa digunakan sebagai tempat ibadah, terus sisi lain juga bisa digunakan sebagai destinasi wisata. Terus tempatnya ini udah terkenal karena keindahannya dan sejarahnya yang luar biasa Pak. Ya Pak, kira-kira apa? Oke, dari tempatnya sih saya sudah yakin ini ada di Jawa Tengah. Ayo ya. Pak. Tepatnya di Kota Magelang. Ya. Kota Magelang ya. Dan ini merupakan salah satu destinasi unggulan di Indonesia. Ya. Ini adalah Borobudur. Ih, keren. Bener ya, sobat SMK. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Jadi itu jenis tarian yang dimana tariannya itu penarinya memegang piring di kedua sisinya, Pak. Tari piring ini sepertinya cukup banyak ya di Indonesia. Tapi kalau dilihat dari gambarnya, ini seperti dari daerah Indonesia bagian barat ini. Aceh, tari piring, tari saman. Bukan? Kurang tepat, Pak. Aduh, salah ya? Tapi sebenarnya Bapak udah jawab bener sih Pak, tari piring. Tari saman kan itu buat nepok-nepok. Astagfirullahaladzim, sorry. Coba Pak, masih keren. Oke. Kita ke sesi pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Bapak udah pernah dengar belum nih Pak? Belakangan ini kan Indonesia terlihat menggarap banyak banget nih prestasi di ajang turnamen internasional. Dalam SEA Games tahun ini aja, Indonesia meraih 241 medali dengan 69 medali emas, 92 perak, dan 80 perunggu. Keren banget ya Pak? Hal ini sebenarnya juga bisa dibilang bukti Pak, kalau sebenarnya tuh kita orang Indonesia bisa untuk berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia. Jadi sebelum kita akhir nih Pak, mungkin Bapak bisa memberikan kita motivasi atau tips gimana sih Pak cara biar kita bisa mengharumkan nama Indonesia?
Oke, baik. Jadi berbicara tentang mengharumkan nama Indonesia itu kan adalah berbicara suatu hal yang besar. Nah, sekarang posisi kita belum sampai ke sana gitu loh. Kita terutama di sini kan anak-anak khususnya ya di sekolah ini kan masih pada sekolah, masih belajar. Artinya kita mulai dari yang kecil terlebih dahulu gitu. Nah, mulai dari yang kecil ini yang pertama kita bisa belajar dengan baik dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah gitu loh. Dengan kita aktif berorganisasi ya seperti kalian-kalian ini gitu loh. Ya aktif berorganisasi, kemudian di situ banyak pengalaman. Nah, maka selanjutnya akan menimbulkan kepercayaan diri juga buat kalian supaya kalian mau terus grow up, mau terus menjadi lebih baik. Nah, ada sebuah quote ya, atau bisa dikatakan sebuah kalimat yang bisa memacu semangat. Kalimatnya seperti ini. Do the best, yours the best. Apa itu artinya? Jadi bisa kita melakukan yang terbaik, pasti kita juga bisa jadi terbaik gitu Pak. Oke, jadi dengan kita melakukan yang terbaik, artinya kita melakukan sesuatu itu harus maksimal mungkin, ya. Kita nggak setengah-setengah, kita benar-benar totalitas, sehingga nanti hasilnya pasti akan menjadi benar-benar yang terbaik. Walaupun belum terbaik di mata orang lain, tentu itu adalah versi terbaik buat kita. Jadi kita pasti bangga tuh dengan pencapaian yang sudah dilakukan. Gitu. Kemudian yang kedua ada sebuah kalimat ya, dimana di sini tetap semangat dan juga giat berlatih. Ya. Ini lebih ke arah buat para atlet gitu lah. Atlet itu kan kadang juga namanya latihan gitu kan, kadang suka loyo, suka capek gitu loh, karena ngerasa ya di pressure terus, suruh coba tingkatin durabilitas, tingkatin kekuatan gitu loh, supaya mereka tetap bisa mampu sampai bertahan sampai akhir gitu dalam ajang-ajang perlombaan gitu loh. Nah, jadi kita harus bisa terus jaga konsistensi kita dalam dalam upaya untuk meningkatkan skill kita, untuk meningkatkan performa kita. Nah, dari Laurencia sendiri nih, kira-kira pencapaian yang sampai saat ini ya, kamu rasa kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, kamu sudah semangat, tetapi belum mencapai goals yang kamu harapkan. Kira-kira ada nggak yang mau dijelasin ke kita, mau di sharing gitu? Jadi saya tuh kan beberapa kali ada ikut lomba kan Pak. Ya emang awal-awal ya pasti ada kegagalan ya Pak, kekalahan pasti wajar. Cuma ya saya terus ikut ya, akhirnya bisa lah menang gitu. Saya puas dengan hasil yang saya dapatkan gitu. Ya, jadi di situ kamu banyak belajar gitu ya dengan ikut-ikut kegiatan perlombaan, kemudian ikut kegiatan-kegiatan yang intinya itu menambah wawasan dan skill kamu, itu bisa membuat kamu nantinya ya, oke, saat ini kamu masih sekolah ya, masih di fase pendidikan tingkat menengah. Setelah ini ada satu lagi fase pendidikan, yaitu pendidikan tingkat tinggi. Ketika kamu masuk kuliah sana, kamu sudah banyak pengalaman organisasi, pengalaman lomba, maka kamu bisa mulai tunjukkan action kamu itu di kuliah gitu. Jadi nanti di sana kayak semacam lomba-lomba tingkat nasional, kemudian kamu syukur-syukur bisa. Kamu fokus kamu nih salah satunya adalah kamu suka ya. Saya pernah dengar, pernah cerita kamu suka dalam konteks bahasa Mandarin gitu loh. Coba di sana nanti dilatih gitu ya, di kuliah di situ ketemu sama komunitas-komunitas yang concern di bidang itu. Ketika kamu bisa, kamu coba untuk go internasional ya. Ketika kamu sudah bisa mewakili atas nama Indonesia, maka disitulah ya rasa bangga kita, rasa haru kita untuk Indonesia ini akan menjadi benar-benar ya. Saya telah mengharumkan Indonesia. Saya telah memberikan kontribusi terbesar saya untuk Indonesia. Jadi dari sekarang mari kita sama-sama untuk tetap fokus, tetap semangat. Apa yang kita suka
kita terus kejar, kita terus latih, dan nanti di saat ada perlombaan-perlombaan atau pertandingan-pertandingan sampai dengan tingkat internasional dan kalian bisa mewakili Indonesia, itu adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa. Itu dari saya. Oke, Sobat SMK, bagus banget ya tips dan motivasi yang diberikan oleh Pak Fajar. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke sesi kedua kita yang gestar Redakal Fun dan Insightful nih. Langsung aja pendengarkan saya, Kenneth dipersilakan. Terima kasih Kak Laurencia. Nah, di sesi kedua ini tentunya nggak kalah fun dan insightful loh dari sesi pertama tadi ya Sobat SMK. Nah, perkenalkan dulu nih, nama saya Kenneth yang akan memandu jalannya sesi kedua ini. Nah, tentunya saya tidak sendirian nih, karena ada gestar kita yang tentunya luar biasa. Kira-kira Sobat SMK bisa tebak gak nih siapa gurunya? Nah, guru ini tuh jago dalam bermain gitar loh. Nah, langsung saja kita sambut guru SMA Cinta Kasih Suci, Pak Benyamin Telnoni. Halo Pak, gimana nih kabarnya Pak? Wah, luar biasa, sehat sampai detik saat ini. Saya pastikan bahwa kedepannya juga saya tetap sehat ya. Saya doakan Pak. Amin. Sebelumnya nih Pak, saya dan tim BBK lainnya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih Pak, karena Bapak bersedia hadir sebagai gestar pada BBK kali ini. Makasih juga ya, karena saya udah diundang juga ke sini. Ya. Nah, pertanyaan yang paling pertama nih Pak, yang saya ingin tanyakan ke Bapak, sama nih Pak dengan pertanyaan pertama di sesi 1 tadi, karena ini kan sesi kedua ya Pak. Betul. Nah, mendengar kata Indonesia nih Pak, apa yang pertama kali terlintas sih di pikiran Bapak? Oke. Karena saya orang Indonesia, lahir di Indonesia. Hanya bedanya saya lahir di Indonesia bagian timur. Maka saya melihat Indonesia itu Indonesia yang indah. Dan Indonesia yang kaya. Itu dua doang sih yang kalau orang nanya ke saya, Pak Ben, kamu kan di Indonesia nih. Kira-kira ketika orang tanya kamu tentang Indonesia, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiranmu? Yang pertama ya indah dan kaya. Kenapa indah? Indonesia itu ya Tuhan ciptakan Indonesia itu dengan berbagai macam ciptaannya yang indah, termasuk wisata-wisata. Lalu yang kedua, kenapa kaya? Karena hasil alamnya kan berlimpah ruah di mana-mana. Yang kita tahu itu yang memang yang ada di lingkungan kita, sedangkan yang di pinggir-pinggiran itu luar biasa. Makanya ketika kalau tanya Indonesia itu indah ya indah, kaya ya kaya, ya gitu. Wah bener banget sih Pak, kalau misalnya Indonesia itu punya banyak kekayaan ya Pak. Iya, jadi betul. Indah banget gitu kalau dipandang, sehingga Indonesia itu benar-benar bagus lah gitu. Betul. Selanjutnya nih Pak, menurut Bapak apa potensi, daya tarik, dan hal ikonik dari Indonesia yang bisa menjadi nilai Indonesia terhadap dunia? Oke, yang pertama saya kembali ya. Ketika Indonesia indah karena dia punya tempat wisata banyak. Nyatanya itu adalah banyak turis, banyak orang luar yang ke Indonesia itu karena memang dari wisata. Salah satu yang kita kenal itu adalah yang sangat familiar itu Bali, ya kan? Yeah. Setelah Bali ya Papua, Raja Ampat. Setelah Raja Ampat kemana lagi? Ke Sumba, yang saat ini sebagai salah satu tempat destinasi di dunia, di Sumba. Tapi selain 3 tempat ini masih banyak banget yang lain. Contohnya di kampung saya itu namanya Pantai Oetune. Itu kalau di search ya, kalau dilihat ya, itu kayak padang pasir. Pokoknya bagus banget pasirnya itu, pokoknya keren banget. Itu belum terekspos, belum tahu. Nah, yang saat ini saya tahu itu adalah saat ini nilai jual Indonesia adalah itu. Yang kedua itu adalah investasi. Kenapa investasi? Nilai jual investasi karena Indonesia saat ini sedang bertumbuh, berkembang masalah ekonomi. Sehingga orang luar itu banyak yang ke Indonesia dan mereka menanam dibilang
nanam saham lah ya, atau berinvestasi di Indonesia. Nah, saya pikir itu yang menjadi nilai jual Indonesia. Salah satu, orang masuk berdasar melalui wisata, tapi di sisi lain dia melihat wisatanya makin bagus, akhirnya di situ dia bisa berinvestasi. Itu sih, jadi potensi Indonesia untuk menjadi nilai jual buat orang luar, negara-negara lain itu adalah itu. Gitu. Berarti banyak banget ya Pak. Masih potensi banyak. budaya itu Iya, semuanya dari yang masih belum di Betul. Hasil alamnya, wisatanya. Ya di sisi lain kita nggak sentuh pendidikan dulu ya. Saya pikir itu kekayaan yang ada di Indonesia khususnya. Baru ketika ada di Indonesia orang melihat itu masuk, baru nanti banyak hal dikerjakannya di dalam. Gitu. Maka dari itu Sobat SMK, kita itu harus memanfaatkan dan melestarikannya. Betul. Nah, lanjut nih Pak. Dilansir dari web worldpopulationreview.com nih Pak. Di tahun 2021, edukasi di Indonesia itu meliputi peringkat 54 dari 78 negara. Betul. Saya merasa sih ini kondisinya itu sangat cukup memprihatinkan Pak. Melihat sebenarnya itu Indonesia itu bisa lebih dari itu sebenarnya Pak. Betul. Menurut Bapak sendiri bagaimana nih? Mengenai pendidikan, saya juga baca dari website untuk Asia, Indonesia urutan kelima dari 10 negara. Thailand baru Indonesia. Ya nanti kita lihat ya, Thailand Indonesia urutan kelima. Tapi saya pikir ya, Indonesia itu pendidikannya bisa berkembang. Bisa. Tapi kenapa? Yang pertama, mempersulit. Kenapa mempersulit? Pendidikan dari orang yang baik untuk diterapkan kepada anak dipersulit, itu nggak nyampe. Akhirnya terjadi apa? Korupsi, ya kan? Nah, pendidikan Indonesia tadi bilang bagus karena memang contohnya para pemerintahan kita kan orang-orang lulusan Indonesia semua, akhirnya mereka duduk jabatan. Bagus. Tetapi penerapannya bagi generasi berikutnya itu nggak bagus. Kalau bilang orang pinter semua, pinter. Tapi dari hasil-hasil ini mereka tahu, yang kita tahu sekarang Indonesia kan korupsi kan. Ya banyak banget saat ini memang orang tahu kalau Indonesia itu mengenai masa pemerintahan ya ingatnya korupsi. Nah, bagaimana korupsi ini bisa hilang? Korupsi ini bisa hilang ketika orang-orang yang berpendidikan itu mengubah mindsetnya, mengubah pola pikirnya bahwa pendidikan yang benar itu adalah ini, memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia berarti bersikap adil dong. Nah, kalau adil ini belum diterapkan dengan baik, wah, pendidikan juga kita nggak akan meningkat. Nah, kenapa? Karena mempersulit. Itu mempersulit. Lalu yang kedua, pendidikan di Indonesia itu, saya punya catatan ya. Yang kedua itu adalah gila jabatan. Nah, gila jabatan ini tahulah ya. Saya pikir para sahabat yang nonton tahulah gila jabatan. Artinya apa? Dia kuliah 4 tahun dia kuliah, udah masa lulus, anaknya belum bisa apa-apa, ya udah lulusin aja. Namanya anak pejabat, lulus. Bisa jadi bupati, bisa. Namanya juga bapaknya bupati. Tapi secara akademiknya lemah, karakternya apa? Ya nggak bisa. Nah, saya pikir pendidikan-pendidikan ini harus perlu diperhatikan. Artinya pendidikan Indonesia semakin tinggi, semakin bagus, tapi harus perlu dibenahin dari hal-hal kecil ini. Ya mungkin mulai dari diri kita sendiri dulu kali ya. Artinya bahwa kinerja kita bagus maka uang akan mengikutinya. Tetapi kalau kinerja kita jelek maka mohon maaf, pemasukan, income mengenai keuangan juga pasti berdasarkan pendidikan kita juga kan. Ya itu sih. Makanya saya pikir pendidikan Indonesia itu berkembang kalau orang-orangnya itu berubah. Kalau orang-orangnya itu nggak berubah, pendidikan nggak akan berkembang. Contohnya budaya bahasa, membaca. Budaya membaca itu kan penting lah ya. Tapi kenapa orang malas membaca? Bacanya apa coba? Novel. Bacanya apa coba? Berita-berita yang hoax. Ya lama-lama orang akan tertarik itu. Sekarang kan media-media sosial itu lebih menyoroti public figure, artis-artis kan. Kalau baca kepribadian artis itu kayaknya seru banget deh. Masalahnya baca itu kan literasi untuk mengubah mindset kan, pola pikir kan. Tapi kenapa orang-orang pintar itu, orang-orang berpendidikan itu
mengarahkan sesuatu pada sesuatu yang nggak penting nanti nggak berefek pada pendidikan. Nah, ini yang seharusnya kita pikir. Artinya generasi-generasi yang sekarang kita masih sekolah kan. Pak Ben baru lulus juga tahun 2011, belum jauh lah ya. 2011 ke 2020 belum jauh lah ya. Berarti masih anak-anak sekolah masih ada lah di sini. Nah, kitalah yang harus merubah itu. Artinya pengetahuan yang benar ketika kita membaca adalah dari buku untuk merubah mindset kita. Kalau mindset kita berubah, maka saya pikir lingkungan kita akan berubah, teman-teman kita berubah. Kenapa? Karena apa yang kita baca, itu yang kita ucapkan. Ketika kita ucapkan, pasti itu yang kita lakukan. Berarti kita, pengetahuan kita benar, perkataan kita membuat orang lain bagus, maka apa yang kita lakukan juga membuat orang lain tenang, senang. Saya pikir pendidikan itulah mulai dari situ. Mulai dari diri kita dan bisa mengubah orang lain. Berarti nggak cukup hanya pendidikan saja ya, Betul. tapi perlu sikapnya juga. Betul. Gitu. Supaya Indonesia itu bisa jadi baju. Betul. Dan juga orang pintar itu nggak bakal berguna kalau misalnya sikapnya itu Nggak mendukung. ya nggak mendukung Betul. atau tidak membantu orang lain gitu, Betul. membantu sesama. Betul, Nah, betul. sehingga Setuju. perlu diubah mindsetnya lagi. Betul. Ya, Pak. Titik tolaknya di mindset. Kalau orangnya itu pengen berubah, ya mindsetnya harus diubah. Gitu. Oke Pak. Oke. Nah sebelum lanjut nih Pak ke pertanyaannya, kita ada games dulu nih Pak. Oke, siap. Ini kira-kira Bapak bisa tebak gak nih gamesnya apa nih? Apa ya? Kayaknya tebak ini deh, wisata kali ya. Karena kan hasil kekayaan di Indonesia kali. Ya bisa wisata, bisa aja yang lainnya, bisa aja kayak tariannya, bisa aja itu ya. Tapi nggak susah kok Pak. Oh serius? Oke, yang penting jangan mikir lama-lama ya. Oke. Nanti kalau misalnya agak bingung, nanti bisa dilihat lah clue-nya. Nanti saya kasih tahu clue-nya ya. Oke. Jadi nanti itu bakal dikasih sebuah potongan gambar gitu Pak. Nah nanti Bapak bisa tebak tuh dari clue-clue yang saya kasih tadi. Oke. Nah kira-kira Bapak udah siap belum nih? Oh, udah dong. Harus siap Oke. dong. Nah ini Pak. Untuk gambar pertama nih Pak, jangan deg-degan ya Pak. Oke. Nah ini potongan gambarnya Pak. Jadi clue-nya itu ini sebuah tarian nih. Tariannya itu berasal dari Jawa Timur Pak. Oke. Nah, lalu kostumnya itu bener-bener unik loh Pak, karena pakai topeng singa gitu. Ini kayaknya yang serem-serem itu ya? Iya, agak serem lah. Udah kebayang ini. Oke. Nih, bisa gak ketebak nih Pak? Itu Desa Kenari bukan? Ini pasti tarian dari Desa Kenari kan? Yang serem-serem itu kan, yang sampai mukanya jenggotannya panjang gitu kan? Enggak juga sih Pak. Coba juga ya? lagi nih, gimana nih? Wonosari. Enggak. Apalagi nih Pak? Ada sari-sarinya kan di belakang? Enggak. Wono-wononya ada kan? Enggak juga? Enggak juga. Waduh. Ini kemarin itu baru saya nonton loh mereka itu. Iya, saya tahu ini pokoknya serem banget tiap kali kalau mereka menari itu sampai kalau nggak ada yang apa ya kayak orang yang punya kayak takut gitu kan, dia bisa trauma gitu kan. Apa ya namanya? Nih, clue lagi nih satu nih. Ha. Huruf pertamanya nih Pak. Ha. R. Tari R. Nama tariannya Ya. Roro Kidul. Oke nih. Hah. Oke, jawaban yang benar adalah tari reog. Jadi Oh iya ya. Saya cuma ingatnya nama tempatnya doang, nama tariannya enggak. Oh. Roro Kidul. Wah, gak apa-apa nih Pak, masih Oke. ada yang lainnya. Nah, coba. Semoga dari NTT ya. Ini gambarnya Pak. Nah, lanjut nih. Nah, Waduh, saya seni budayanya kurang ini. gak apa-apa. Nah, Ini dari bentar, ini clue-nya dulu ya. Oh, Pak. cluenya Biar lebih gampang nih. cluenya dulu. Tarian ini dari Papua, Pak. Papua. Nah. Oke. Kemudian gerak tarinya itu sambil main senjata, Pak. Kayak bisa Iya, dilihat nih. pedang. Iya, pakai cambu, pakai iya, perisai gitu. betul. Nah,
Kira-kira kedebakan nih Pak, apa tariannya? Saya kurang tahu kalau gini. Namanya tarian perang kayaknya ini. Perang antar suku kayaknya. Jawabannya adalah Apa? tari perang. Benar kan? Iya dong. Tari perang nih. Saya tahu nih. Iya, soalnya ini kalau gitu kan tarian antar suku. Jadi ada ceritanya. Ada ceritanya dari suku ini dengan suku ini. Itu dulu itu kan setiap suku itu kan punya wilayah sendiri kan. Wilayah-wilayahnya masing-masing. Jadi untuk mempertahankan wilayah ini kan harus perang. Nah akhirnya perangan itu damai, mereka damai. Makanya mereka memperingati ini sebagai sebuah budaya. Akhirnya tari perang. Di NTT juga ada, pakai pedang juga, gitu. Oke, lanjut nih Pak. Masih ada lagi? Masih Pak. Hanya Terakhir dari- ini Pak. Wah, dari NTT kayaknya. Nah, kita lanjut nih Pak. Oh, ini Raja Empat ini. Raja Empat ini, udah saya tahu nih. Bener, Pak? Oke. Yakin nih? Yakin? Yakin bener nih? Yakin ini Gak usah Raja... clue-nya. Hah? Gak usah perlu clue-nya. Ini Raja Empat ini. Bener? Hah, coba clue-nya apa? Clue-nya itu dari Papua. Iya, Raja Empat. Raja Empat. Oke, jadi jawabannya adalah Raja Empat. Iya, aduh. Indonesia bagian timur masa nggak tahu saya. Salah nih, salah clue, salah kuisnya ini, gamenya ini salah ini. Wah, hebat ya Pak. Nggak nyangka nih kalau saya nggak nyangka kalau misalnya Bapak bisa jawab Iya yang bergaul dong. tadi. Iya dong. Saya kan Nah. Indonesia bagian timur. Iya. Saya kan orang Indonesia yang harus tahu semua. Wis. Mantap Pak. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan Oke. terakhir nih Pak. Siap. Bentar ya Pak. Nah, ini pertanyaan terakhir loh Pak. Selain sisi positif nih, yang dari tadi kita bicarakan di pertanyaan sebelum-sebelumnya. Banyak orang luar negeri yang point out atau menunjukkan mengenai korupsi, grup-grup radikal, dan tingkat kemiskinan yang tinggi jika ditanya mengenai Indonesia. Sebagai warga Indonesia nih Pak, apa yang Bapak rasakan mendengar hal ini nih? Bagaimana caranya supaya kita nantinya bisa mengatasi sisi negatif dari negara kita ini? Oke. Untuk mengatasi korupsi dan radikal. Saat ini yang lagi booming ya, yang lagi ini dari semua orang itu adalah korupsi dan radikal. Cara mengubahnya kuncinya satu tadi saya kembali, pendidikan. Karena pendidikan itu adalah senjata yang mematikan. Itu yang saya maksudnya gini. Pendidikan itu bermula dari mana? Dari mindset. Kalau kita pendidikannya benar, baik, pasti kita punya mindset yang baik juga. Nah, mindset itulah yang mengubah cara pola pikir kita untuk memperlakukan orang lain seperti diri saya sendiri. Kalau saya kan ngajar agama Kristen kan. Di agama Kristen kan itu kan kayak ada bilang, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi ketika saya marah orang itu, berarti saya sedang marah diri saya sendiri. Atau ketika saya korupsi, itu berarti saya sedang mengurangi sesuatu dalam diri saya. Nah itu saya pikir harus bersikap adil di situ dari Indonesia. Supaya kita mematahkan itu dari orang luar, mematahkan konsep pemikiran orang luar bahwa negara saya nggak korupsi lagi. Kenapa nggak korupsi lagi? Karena pendidikan saya udah benar. Gitu maksud saya. Jadi harus dibangun dari pendidikannya dulu. Pendidikannya dulu kalau udah benar, maka korupsi radikalisme itu bisa diatasi. Itu sih, saya pikirnya gitu sih. Wah, bener banget ya Iya. Pak. Kalau misalnya kita itu harus memajukan edukasi kita gitu. Betul. Dengan giat belajar gitu kan Pak. Nah, maka dari itu Sobat SMK, kita harus giat belajar lah. Supaya negara tercinta kita ini bisa maju. Nah, sebagai penutup nih Pak. Apakah ada tips atau pesan dari Bapak untuk Sobat SMK agar bisa menjadi pelajar yang dapat memajukan bangsa kita ini? Oke, kalau tips lagi dari saya adalah kembali lagi pendidikan. Kenapa saya dari tadi sebut pendidikan terus? Saya sedikit cerita boleh? Boleh Pak. Saya ini dari keluarga yang saya itu dalam tanda kutip itu paling gak suka sebut kata miskin.
saya itu dari keluarga yang hidupnya sederhana. Akhirnya biaya sekolah pun saya biaya sendiri. Dan ada satu kalimat dari bapak saya, dia bilang, kamu harus sekolah dengan berbagai cara untuk membantu kami di sini. Dan nyatanya saya kuliah, ya puji Tuhannya bisa S2 dan selesai, itu biaya sendiri. Saya biaya sendiri. Artinya apa? Selagi kita punya kesempatan untuk sekolah, sekolahlah sebaik-baik mungkin gitu. Karena di depan kita itu sebenarnya ada sesuatu yang membuat kita itu yang harus kita bereskan dulu. Ya kayak tadi kan itu kan kayak korupsi. Siapa sih yang mau bilang negara kita korupsi? Siapa yang mau? Atau suatu saat nanti kita jadi jabatan, atau jangan jabatan di sebuah perusahaan atau jabatan di pemerintahan, lalu kita kan tiba-tiba nggak tahu, tiba-tiba ada korupsi gitu kan, kita kan nggak tahu. Namanya kita lihat uang juga namanya pengen juga kan, lalu tiba-tiba korupsi. Siapa yang mau begitu kan? Nggak mau kan? Tapi caranya gimana caranya supaya kita bisa mengatasinya? Ya harus melalui pendidikan. Makanya buat teman-teman yang nanti nonton, saran dari saya sih sederhana. Selagi masih ada kesempatan untuk sekolahlah sebaik-baik mungkin, manfaatkan kesempatan dari orang tua yang berikan kepada kita, dan juga ketika lulus, ya terapkan apa yang kamu pelajari sebaik-baiknya. Di luar daripada itu, saya pikir perlu diperhatikan lagi. Nilainya, sikapnya, karakternya, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, tentang bagaimana orang luar menyebut Indonesia itu masih miskin. Saya pikir Indonesia itu nggak miskin, tapi Indonesia itu kaya, hanya masih dipersulit. Orang miskin itu bukan dia miskin, tapi hanya karena dipersulit. Itu doang sih. Kenapa dipersulit? Ya karena orang-orang pintar itu yang mempersulit orang miskin ini. Nah, makanya adanya mie instan. Oke, saya mau nanya dulu nih. Sekarang saya mau nanya balik. Mie instan itu buat orang miskin atau buat orang malas? Mie instan, tahu kan mie instan kan? Tahu Pak, tahu. Kalau saya mie instan itu saya biasa masak itu kalau misalnya saya lagi malas sih. Malas, berarti mie instan itu untuk orang malas bukan orang miskin. Setuju nggak? Saya setuju. Itu berarti mie instan itu buat orang malas, bukan buat orang miskin. Jangan sampai kita bilang, oh orang miskin itu makan mie terus, bukan. Itu buat orang malas. Nah, bagaimana dia bisa nanti kaya, dia bisa berhasil, dia bisa sukses? Berarti harus ubah kemalasan dia, bukan miskinnya dia. Makanya buat saya kata tepat itu bukan miskin sebenarnya, tapi buat orang malas yang belum berhasil. Nah, gitu. Makanya orang malas itu ya makan mie. Orang kaya ya makan, ya kita kan vegan kan, makan jamur yang ini banyak. Ya, gitu. Itu sih. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada, meraih cita-cita. Karena saya punya tips yang tadi bahwa pendidikan itu adalah senjata yang paling ampuh, senjata yang paling mematikan dunia. Terus. Wah, bagus banget nih pesan-pesan dan tips dari Pak Ben. Nih, berarti kesimpulannya kayak gini ya Pak. Berarti kalau misalnya pendidikan itu adalah senjata paling mematikan gitu. Oke. Dan juga kita itu nggak harus pintar kok buat memajukan bangsa kita ini ya Pak. Kita harus menanamkan mindset gitu kan, supaya Indonesia kita ini bisa menjadi negara makmur dengan cara membantu orang lain dengan kepintaran kita gitu kan Pak. Iya. Nah, dan juga kita itu kalau misalnya kita itu harus selalulah untuk belajar dengan giat lah, supaya Indonesia kita ini bisa maju, bisa kelihatan bagus lah di dunia luar ya. Iya. Nah, betul. Oke. Tak terasa ya nih Pak, udah di penghujung acara nih Pak. Ya, saya pikir banyak.
Saya sangat setuju nih Pak terhadap semua yang Bapak sampaikan tadi. Kalau Oke. misalnya pendidikan itu benar-benar penting ya Pak. Iya, Kalau pengen pandangan dunia terhadap Indonesia itu jadi lebih bagus. Betul. Saya juga setuju. Juga saya ingin berterima kasih kepada Pak Ben dan Pak Fajar tadi yang Oke. telah memberikan banyak pengetahuan dan informasi kepada kita semua. Serta kepada seluruh sobat SMK yang telah menyaksikan episode BBK pada kali ini. Nah, stay tune terus dan jangan lupa untuk follow Instagram kita OSIS SMK Cinta Kasih Suci agar tidak ketinggalan info BBK selanjutnya. Saya Kenneth mewakili seluruh tim BBK yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan maupun perkataan yang kurang berkenan di hati. Sampai jumpa di BBK selanjutnya. Dah. Bye-bye.